Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan teman-teman, jumpa lagi bersama saya Nabila Assegaf dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab IAIN Syekh Nurjati Cirebon semester 3 kelas A. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan materi dengan tema levelisasi dan standar pembelajaran bahasa asing. Dalam tema levelisasi dan standar pembelajaran bahasa asing ini, kita dapat mengetahui level kecakapan seseorang dalam berbahasa ini. Yang pertama, menurut pedoman CEFR, Common European Framework of Reference for Languages, atau disingkat sebagai CEFR, adalah standar yang diakui secara internasional untuk menggabungkan kecakapan berbahasa. CEFR ini disusun oleh Dewan Eropa pada tahun 1990 sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk mempromosikan kerjasama antara guru bahasa di semua negara di Eropa. Di luar Eropa, banyak negara telah memiliki tes penilaian yang diterapkan secara luas. Mereka tidak melihat nilai tambah untuk beralih ke kerangka penentuan tingkat lain yang tidak selaras dengan tes penilaian mereka saat ini, terutama untuk bahasa Arab. Tes penilaian standar yang paling banyak digunakan ternyata tidak selaras dengan CEFR. CEFR juga bisa diterapkan dalam bahasa Arab sebagaimana diterapkan dalam bahasa Inggris dan bahasa Eropa lainnya. Dalam implementasi standarisasi ini, maka perlu adanya batasan pengukuran yang disepakati dalam standar internasional. Adapun penilaian sesuai standarisasinya, bahasa Arab yang disesuaikan dengan bahasa Inggris adalah yang pertama, level A1. Pada level A1, bahasa Arab digunakan untuk interaksi yang sangat sederhana, misalnya sebagai turis di negara berbahasa Arab. Level A1 tidak akan cukup untuk tujuan akademis atau profesional lainnya. Menurut pedoman CEFR, seseorang di level A1 dalam bahasa Arab yang pertama dapat memahami serta menggunakan ungkapan yang sering digunakan sehari-hari dan frasanya pun sangat dasar. Kemudian yang kedua yaitu dapat memperkenalkan diri seperti menyebutkan nama, kemudian alamat, asal, sekolah, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu dapat berinteraksi dengan orang lain dengan membicarakan tentang hobi, kemudian kegiatan sehari-hari, dan lain sebagainya. Kemudian level A2, bahasa Arab ini cukup untuk bidang pariwisata di suatu negara berbahasa Arab dan juga untuk bersosialisasi dengan penutur bahasa Arab. Level A2 bahasa Arab belum mencukupi untuk studi akademis atau untuk menyimak dan membaca sebagian besar media yang menggunakan bahasa Arab seperti televisi, film, radio, majalah, dan lain sebagainya. Menurut pedoman CEFR, seseorang di level A2 dalam bahasa Arab yang pertama dapat memahami kalimat dan ungkapan yang sering digunakan terkait dengan bidang atau keahlian yang berhubungan langsung, semisalnya informasi dasar tentang kepribadian, kemudian pekerjaan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu dapat berkomunikasi dalam tugas-tugas yang membutuhkan pertukaran informasi sederhana. Yang ketiga yaitu level B1. Dalam level B1 ini, bahasa Arab digunakan untuk berinteraksi dengan penutur bahasa Arab mengenai topik yang lazim. Nah, menurut CEFR, seseorang di level B1 dalam bahasa Arab yang pertama dapat memahami poin utama dari input standar yang jelas, seperti yang ada di sekolah, yang ada di pekerjaan, atau yang ada ditemukan pada saat rekreasi. Yang kedua yaitu dapat menangani sebagian besar situasi yang paling mungkin terjadi pada saat bepergian, seperti menceritakan tentang sebuah tempat rekreasi ataupun lain sebagainya. Yang ketiga yaitu dapat menghasilkan teks terhubung sederhana mengenai topik yang lazim atau terkait dengan minat pribadi. Dan kemudian yang keempat yaitu dapat menggambarkan pengalaman ataupun peristiwa seseorang seperti
peristiwa tentang masa lalu ataupun harapan yang akan dicapai di masa depan. Yang keempat yaitu level B2. Bahasa Arab akan memungkinkan kita untuk berfungsi di tempat kerja dengan menggunakan bahasa Arab. Dan sebenarnya banyak penutur bahasa Arab atau non-asli di dunia kerja internasional yang memiliki tingkat kecakapan bahasa Arab pada level ini. Namun, seseorang yang bekerja dengan menggunakan bahasa Arab di level B2 ini belum menguasai nuansa, terutama mengenai hal di luar bidangnya sendiri. Menurut pedoman resmi CEFR, seseorang di level B2 dalam bahasa Arab yang pertama yaitu dapat memahami gagasan utama dari sebuah teks yang dirasa cukup rumit, baik dalam topik yang konkret maupun abstrak. Kemudian yang kedua, dapat berinteraksi dengan tingkat kefasihan dan spontanitas yang membuat interaksi dengan penutur asli. Kemudian yang ketiga, dapat menghasilkan teks yang terperinci mengenai berbagai subjek dan dapat menjelaskan sudut pandang pada isu topikal. Yang kelima yaitu level C1. Nah, bahasa Arab ini berfungsi di berbagai bidang di tempat kerja atau di lingkungan akademis. Level C1 ini memungkinkan kemandirian penuh di negara berbahasa Arab. Seseorang di level C1 dalam bahasa Arab yang pertama dapat memahami beragam teks yang lebih sulit dan juga lebih panjang, serta dapat mengenali makna yang tersirat. Kedua yaitu dapat mengekspresikan gagasan dengan fasih. Yang ketiga yaitu dapat menggunakan bahasa dengan fleksibel dan efektif untuk tujuan sosial, akademik, dan profesional. Dan yang keempat yaitu dapat menghasilkan teks yang jelas, terstruktur, dan terperinci mengenai subjek yang kompleks. Dan yang keenam yaitu level C2. Nah, pada level C2 ini adalah tingkatan penutur asli. Ya, level ini memungkinkan seseorang untuk membaca dan menulis apapun mengenai segala subjek, kemudian memahami ekspresi, bernuansa emosi dan opini, serta berpartisipasi secara aktif dalam lingkungan akademis atau profesional. Nah, menurut pedoman CEFR, seseorang di level C2 dalam bahasa Arab ini, yang pertama yaitu dapat memahami dengan mudah semua hal yang didengar atau dibaca. Kemudian yang kedua, dapat merangkum informasi dari berbagai sumber, baik secara lisan maupun tertulis. Yang ketiga yaitu dapat mengekspresikan dirinya secara spontan. Kemudian sangat fasih dan akurat. Nah, pada level C2 ini, seseorang juga bisa berbicara tentang sosial, pendidikan, politik, entertainment, dan lain sebagainya. Pembahasan kedua yaitu level atau standar kecakapan penutur bahasa asing menurut ACTFL. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak apa itu ACTFL? Ya, ACTFL merupakan singkatan dari American Council on the Teaching of Foreign Languages. Merupakan pedoman kemahiran yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1986 sebagai sebuah adaptasi bagi komunitas akademik untuk deskripsi tingkat keterampilan Interagency Language Roundtable dari pemerintah Amerika Serikat. Nah, pada pedoman kemahiran ACTFL ini menggambarkan 5 tingkat kemahiran utama. Yang pertama yaitu istimewa, kedua unggul, ketiga mahir, keempat madya, dan kelima yaitu pemula. Yang pertama, level atau tingkat istimewa. Pada level ini, seorang penutur bahasa atau seorang siswa mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang efektif, efisien, dan tepat. Kedua yaitu level atau tingkat unggul. Pada level ini, seorang penutur bahasa atau seorang siswa mampu memahami teks yang membutuhkan analisis. Ketiga yaitu level mahir. Pada level ini, seorang penutur bahasa atau seorang siswa mampu memahami teks narasi dan mampu mengekspresikan dirinya sendiri. Keempat yaitu level madya atau level menengah. Nah, pada level ini, seorang penutur bahasa atau seorang siswa dapat memahami percakapan sehari-hari, kemudian juga mampu berkomunikasi dengan mudah dan percaya diri. Kemudian yang kelima yaitu level pemula.
Pada level ini, seorang penutur bahasa atau seorang siswa mampu mengidentifikasi dirinya dengan kalimat sederhana yang biasa digunakan dalam sehari-hari. Seperti contohnya, dia bisa mengenalkan dirinya sendiri kepada orang lain dengan menyebutkan nama, alamat, asal, dan lain sebagainya. Cukup sekian presentasi materi dari saya. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata ataupun kalimat. Syukran ala musyahadatikum. Ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.